Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE, MSI, AK, CA, CPA, sebagai dosen akuntansi sektor publik. Selamat malam teman-teman dari 2914118 dan rekan saya Pertiwi Gayatri para Primayati NIM 2029141002. Kali ini kami akan menyajikan paper mengenai siklus perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik di Indonesia. Next. Adapun pokok bahasan yang akan kami bacakan kali ini ada 4. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Yang kedua, siklus anggaran sektor publik. Yang ketiga, proses penyusunan anggaran sektor publik. Dan yang keempat, proses pengesahan anggaran sektor publik. Berikutnya. Anggaran sektor publik. Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran publik merupakan instrumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Berikutnya. Fungsi anggaran sektor publik. A. Anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. B. Anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. C. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. D. Anggaran sebagai alat politik atau political tool. E. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. F. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. G. Anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Dan yang terakhir, H. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public share. Berikutnya. Karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan. B. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. C. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. D. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang terakhir, E. Sekali disusun, anggaran hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu. Berikutnya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Yang ketiga, non-directionary appropriation. Yang berikutnya, periodik. Yang berikutnya, akurat, jelas, dan diketahui oleh publik. Siklus anggaran sektor publik. Yang pertama, ada tahap persiapan anggaran. Berikutnya, setelah tahap persiapan, ada tahap ratifikasi anggaran. Setelah tahap ratifikasi anggaran selesai, ada tahap laporan dan evaluasi. Dan terakhir, ada tahap pelaksanaan anggaran. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Pertiwi Gayatri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan anggaran sektor publik. Jadi, menurut pendapat Indra Bastian, menyatakan bahwa sistem penyusunan anggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas yang semakin tinggi. Maka sistem penyusunan yang dipakai oleh Indra Bastian adalah line item budgeting, di mana line item budgeting ini adalah suatu penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Tujuan dari line item budgeting ini adalah untuk melakukan kontrol keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan inkremental atau kenaikan yang bertahap. Adapun proses penyusunan anggaran sektor publik melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan atau preparation, di mana pada tahap ini ada beberapa hal yang dilaksanakan seperti pemberian arahan berdasarkan rencana strategi organisasi. Yang kedua itu ada usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program.
Next ada tahap ratifikasi atau ratification, di mana pada tahapan ini dilakukan kompilasi usulan anggaran. Yang selanjutnya ada tahapan implementasi atau implementation, di mana pada tahap ini terdapat anggaran penerimaan, lalu ada skenario anggaran, serta yang terakhir ada penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Tahap selanjutnya ada tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting dan evaluation, di mana pada tahap ini beberapa hal yang dilakukan itu ada proyeksi arus kas. Jadi berdasarkan tahapan di atas, tahapan akhir itu adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan yang terdiri dari 3 skenario tersebut. Yang sama menetapkan biaya tetap pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Yang selanjutnya ada proses pengesahan anggaran sektor publik, di mana kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Termasuk dalam draft anggaran adalah nota keuangan. Pembahasan draft anggaran didasarkan pada kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran disepakati. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dapat dilaksanakan hanya setelah divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggaran provinsi dan oleh gubernur untuk anggaran kota atau kabupaten. Lalu rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah divalidasi kemudian akan ditetapkan oleh kepala daerah sebagai peraturan daerah tentang APBD. Kepala daerah juga menetapkan peraturan tentang detailisation dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tanggal terbaru dari diberlakukannya kedua peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang detailisation dari APBD adalah tanggal 31 Desember. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.